Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Anjani dengan NIM 3312420100 ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang berkaitannya tindak pidana korupsi kepada ex-PNS Sri Utami dengan ilmu politik. Metode penelitian yang saya pilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. C berasal dari kata Latin corruption atau korup, kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu corruption, bahasa Belanda corruptie, dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Secara harafiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Mantan Kepala Bidang Pemindah Tanda Tanganan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara P3 BMN pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami dituntut 4 tahun 3 bulan penjara. Sri diyakini jaksa bersalah melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada tahun 2012 bersama mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karyo. Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Sri Utami terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan akan dijatuhkan pidana penjara pada 4 tahun 3 bulan dan dengan denda sejumlah 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sri Utami diyakini jaksa bersalah karena melanggar pasal 3 UUJO pasal 18 nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi ayat 1 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah A. Perampasan barang pergerakan yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. Yang kedua, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B paling lama waktu 1 tahun 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Yang ketiga, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan namanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Sri Utami diharuskan membayar utang pengganti senilai 2,39 miliar. Jika ia tidak mengganti uang tersebut, maka akan diganti dengan penjara selama 1 tahun. Adapun hal yang memberatkan untuk Sri adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sri juga dinilai kurang terbuka dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga dianggap kurang kooperatif dalam menjalankan sidang. Kasus beliau sudah terkuak dari tahun 2012 hingga 2017. Bahkan kini beliau kembali dituntut oleh jaksa KPK pada tanggal 24 Mei 2022. Beliau terjerat kasus terkait korupsi di kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral BBM bersubsidi tahun 2012. Kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012 dan perawatan gedung kantor Sekretariat Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012. Menurut Soedarso, bahwa salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah korupsi sebagai way of life dari banyaknya orang. Mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir? Menurut Soedarso, bahwa salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah korupsi sebagai way of life dari banyaknya orang. Mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir bukan oleh penguasa tetapi masyarakat itu sendiri? Kalau masyarakat umum mempunyai semangat anti korupsi seperti para mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi anti korupsi,
maka korupsi sungguh-sungguh tidak akan dikenal. Hal tersebut senada dengan pendapat Syekh Hussein Alatas bahwa mayoritas rakyat yang tidak melakukan korupsi yang dilakukan oleh minoritas, karena korupsi itu hanya dilakukan oleh minoritas dan bukan mayoritas. Sedangkan menurut Huntington yang menurutnya bahwa korupsi disebabkan pula oleh budaya modernisasi. Bukti-bukti dari sana-sini menunjukkan bahwa korupsi disebabkan pula oleh budaya modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Dari jawaban Huntington tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat. Yang kedua, modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Yang ketiga, modernisasi merangsang korupsi karena perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik. Terlepas dari semua pendapat para pakar tersebut di atas, kesimpulannya adalah bahwa budaya korupsi akan menghancurkan peradaban suatu bangsa, menghancurkan sistem perekonomian, dan yang lebih parah lagi akan menghancurkan mentalitas suatu bangsa terutama pada generasi muda. Sehingga untuk mengikis budaya korupsi tersebut, sedari awal kita sudah harus mengajarkan kepada anak-anak, saudara, atau teman sekitar kita tentang nilai-nilai moralitas yang bernama kejujuran, karena kejujuran suatu bangsa itulah yang akan menjadi modal pembangunan suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan beradab. Sekian video analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.